Rasulullah SAW bersabda kepada kami, wahai generasi muda, wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian telah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah. Sebenarnya lebih tepat istilah menikah daripada kawin ya. Terjemahnya di sini kawin. Karena ia menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maksudnya menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu dapat mengendalikannya. Hadis ini muttafaqun alaih atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini banyak sekali pelajaran, dan memang para ulama fikih dan hadis meletakkan hadis ini di awal bab-bab mereka. Karena memang dalam Islam, ibu-ibu sekalian, menikah itu adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa ya. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain berbunyi, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinah, falyadman fi nisfil baqi." Siapa yang menikah, dia telah menyelamatkan setengah kehormatan agamanya. Maka dia tinggal falyattaqi fi nisfil baqi, dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Kira-kira godaan yang paling besar bagi laki-laki apa? Atau siapa? Perempuan. Godaan yang paling besar buat perempuan siapa? Laki-laki. Keduanya. Enggak, di sini dari sisi manusia. Pasti kalau ada anak-anaknya ibu yang sudah mulai membangkang dengan orang tua, kalau dia perempuan pasti ada laki-laki di belakangnya. Kalau laki-laki sudah mulai membangkang dengan orang tuanya, coba telusurin ada perempuan di belakangnya. Ujung-ujungnya seperti itu. Gangguan datang dari lawan jenis. Lawan jenis ini berpengaruh sekali. Kok bisa seperti itu? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita memang berpasang-pasangan, pasti akan ada rasa suka, pasti akan ada rasa cenderung, dan kecenderungan ini kemana-mana, kenalan, sentuhan, ciuman, sampai berhubungan biologis, itu sudah umum. Agama kita mengajarkan tentang tata cara untuk bisa melakukan hubungan yang benar, karena memang Allah mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiasi bagi manusia, laki-laki, perempuan juga sama, hubbus syahawat. Hub ini rasa suka, syahwat diikuti dengan hawa nafsu. Kecenderungan kepada lawan jenis ini bukan hanya sekedar kecenderungan biasa. Kalau di follow up terus itu akan ada syahwat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menuntun kita. Dia yang menciptakan, dia memberikan potensi itu, tapi dia menuntun caranya. Perbedaan dasar antara perzinahan dengan nikah itu hanya 5 menit. Perbedaannya hanya 5 menit. Hanya kalimat akad saja. Keduanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Keduanya memenuhi kebutuhan biologis. Yang pacaran tadi sehingga berzina, kebutuhan dia lakukan itu karena kebutuhan biologisnya. Orang menikah juga sama. Faktor yang paling utama dalam rumah tangga kebutuhan biologis, yang lainnya datang setelah itu. Perbedaan dasar, kalau berzina, maka keduanya tidak akan tenang, sembunyi-sembunyi, dan pada saat perempuannya hamil apa yang terjadi? Dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Nggak ada penisbatan nama anak kepada ayah yang telah berzina dengan ibunya. Nggak ada penisbatan nama ya. Karena memang ini hasil zina. Walaupun dia pemilik sperma. Sama halnya tidak ada hak waris antara anak yang hasil zina dengan ayahnya. Nggak ada hak waris di situ. Itu hukum syar'i. Bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur terjadi? Ya itu konsekuensi, resiko. Kapan ini dikatakan, oh nggak apa-apa, melanggar hukum agama dan jadi masalah seperti sekarang, jadi penyakit di masyarakat. Ada orang subhanallah, ibu-ibu sekalian,
Dia rusak memulai rumah tangganya dengan sesuatu yang salah, hamil di luar nikah misalnya, haram, berzina, anaknya berbahaya nih, tidak jelas statusnya, nggak boleh sebut kepada ayahnya. Dia ingin anaknya juga sama nasibnya. Kok aneh? Iya, dibiarin juga anaknya hamil di luar nikah. Banyak terjadi kasus seperti itu. Jangan sampai keburukan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita diwariskan kepada anak-anak. Ini pemahaman yang keliru. Nggak boleh. Tidak ada rumah tangga yang diharapkan penuh dengan cinta kasih sayang kalau dimulai dengan yang haram, nggak bisa.